Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budita Sadia dengan NIM belakang 212 dari kelas Ilmu Kelautan A. Di sini saya ingin membahas mengenai rangkuman materi praktikum Sistem Informasi Geografis. Adapun topik pembahasan yang dibahas yaitu pertama, pengenalan penginderaan jauh dan komposit band, registrasi digitasi dan klip, interpolasi kriging, dan batimetri dan kartografi digital. Yang pertama itu penginderaan jauh. Penginderaan jauh merupakan ilmu dan seni pengukuran untuk mendapatkan informasi suatu objek atau fenomena menggunakan suatu alat yang merekam dari suatu kejauhan, di mana pengukuran dilakukan tanpa melakukan kontak langsung secara fisik dengan objek atau fenomena yang diukur atau diamati. Penginderaan jauh ini memiliki keuntungan dalam tersedianya data dengan resolusi yang cukup tinggi, konsisten, pengulangan perekaman, dan kemampuan dalam mengukur atau merekam kondisi permukaan bumi dengan baik. Metode ini sudah banyak digunakan untuk mengetahui suatu informasi pada suatu wilayah. Metode ini digunakan dengan mengobservasi yang dapat dilakukan secara multitemporal karena ketersediaan data yang cukup melimpah. Beberapa perangkat lunak yang digunakan dalam sistem informasi dalam penginderaan jauh ini ada dua, yaitu Google Earth Pro dan ArcGIS. Google Earth Pro ini merupakan software yang menyajikan informasi mengenai bentuk permukaan bumi, termasuk bentuk pegunungan, sungai, jalan, dan keadaan laut. Sedangkan ArcGIS merupakan perangkat lunak SIG yang baru dari Esri yang memungkinkan pengguna untuk memanfaatkan data dari berbagai format data. Selanjutnya itu ada composite band. Composite band merupakan gabungan dari beberapa band untuk dianalisis citra untuk melihat karakteristik dan permukaan daerah secara thermal dan disajikan dengan suatu warna. Citra satelit Sentinel yaitu merupakan citra yang digunakan dalam menganalisis suatu vegetasi. Composite band Sentinel ditampilkan dalam natural color. Composite selain daripada natural disebut false color. Untuk melihat composite natural color, maka digunakan band red 4, green, dan blue 2. Untuk composite false color dibentuk dari kombinasi band NIR, red, dan green. Selanjutnya yaitu registrasi, digitasi, dan klip. Digitasi merupakan proses konversi data analog mengikuti objek-objek yang ada dalam peta ke dalam format digital. Digitasi merupakan usaha untuk menggambarkan kondisi bumi ke dalam sebuah bidang data dalam komputer. Proses digitasi ini juga dapat diartikan sebagai pengambilan data dan meneliti peta yang sudah ada dan telah terdapat titik kontrol. Digitasi peta dibagi menjadi 3 jenis, yaitu digitasi point, polyline, dan polygon. Selanjutnya adalah registrasi. Registrasi merupakan suatu cara untuk menanamkan koordinat peta, baik hasil scan dari peta rupa bumi maupun peta satelit dengan koordinat bumi sebenarnya sebagai bentuk koreksi geometrik. Registrasi peta ini merupakan step awal sebelum mengolah peta maupun digitasi. Penyajian digitasi itu dibagi menjadi dua, yaitu dengan format raster, di mana penyajian data ini objeknya ditransferkan menjadi dalam bentuk rangkaian sel atau elemen gambar berupa pixel, dan yang kedua adalah format raster, format vektor, yaitu penyajian data dalam bentuk rangkaian koordinat disajikan dalam bentuk koordinat dari kedua ujungnya. Kemudian ada klip. Klip pada dasarnya merupakan pekerjaan untuk memotong atau menggunting suatu tim. Klip merupakan suatu analisis spasial untuk membatasi atau memotong tematik lainnya. Selanjutnya adalah interpolasi kriging. Interpolasi merupakan suatu metode atau fungsi matematika untuk menduga nilai pada lokasi-lokasi yang datanya tidak tersedia. Metode interpolasi ini sebuah metode yang dilakukan dalam pengolahan titik menjadi sebuah area. Dalam konteks pemetaan, interpolasi merupakan proses estimasi nilai pada wilayah-wilayah yang telah disampel atau diukur untuk keperluan penyusunan peta. Jenis interpolasi ada 3 macam, yaitu
inverse distance weighting atau IDW, kedua ada kriging, spline, dan atau neighbor. Interpolasi kriging merupakan fungsi untuk menduga nilai pada lokasi-lokasi yang datanya tidak tersedia berdasarkan titik tersampel yang berada di sekitarnya. Materi terakhir yaitu batimetri dan kartografi digital. Batimetri merupakan peta yang menggambarkan kedalaman laut dan disajikan menggunakan kontur kedalaman. Batimetri merupakan bagian terpenting dan mendasar dari pekerjaan survei, hidrografi, atau pengumpulan data dengan metode penginderaan permukaan dasar laut yang dibuat berdasarkan hasil pengukuran kedalaman yang dihubungkan dengan hasil pengukuran elevasi pasang surut, orientasi medan, dan hasil pengukuran geodetik. Selanjutnya adalah kartografi. Kartografi adalah seni, ilmu pengetahuan, dan teknologi tentang pembuatan peta-peta sekaligus mencakup studinya sebagai dokumen-dokumen ilmiah dan hasil karya seni. Jenis kartografi dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah umum, yaitu memuat variasi aspek yang berhubungan dengan sistem lokasi dan referensi, biasanya diproduksi dalam seri. Yang kedua yaitu adalah tematik, yaitu merupakan peta yang hanya menyajikan data atau informasi dari suatu konsep atau tema tertentu saja dalam hubungannya dengan detail topografi tertentu saja. Sekian rangkuman materi praktikum sistem informasi geografis. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.